بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di salah satu taman dari taman-taman surga di dunia ini, yaitu di majelis ilmu ini. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu bimbing langkah kehidupan kita menuju siratal mustaqim, dan Allah tabaraka wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ikhwan. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nufus, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuki subbab baru setelah kita bahas panjang lebar tentang ilmu kemarin. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang adab talibil ilm, adab seorang penuntut ilmu agama Allah. Pembahasan tentang masalah adab penuntut ilmu ini, ikhwan, adalah pembahasan yang harus sering kita dengar dan sering kita ulang. Mengapa? Karena para ulama mengatakan, di antara Imam Yusuf ibn al-Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan bisa memahami ilmu agama ini. Berarti ketika seseorang beradab kepada ilmu ini, maka ilmu ini pun akan memberikan banyak manfaat kepada dirinya. Ini salah satu keutamaan ketika seseorang belajar adab seorang penuntut ilmu agama Allah. Karena ketika dia tidak beradab kepada ilmu ini, maka jangan harapkan ilmu ini akan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadanya. Karena itu para ulama juga mengatakan, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu ini tidak akan memuliakan dirinya. Allahu akbar. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu ini tidak akan memberikan kemuliaan kepadanya. Ini luar biasa nih, Masya Allah. Dan sekali lagi, ini salah satu sebab mengapa kajian-kajian tentang adab, pembahasan tentang adab penuntut ilmu, buku-buku tentang adab penuntut ilmu itu adalah yang harus kita sering dengar dan sering kita baca. Ditambah lagi kita tahu bersama, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini
tujuan utamanya untuk memperbaiki adab, memperbaiki akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Fi riwayah makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk menyempurnakan akhlak, hanya untuk membaguskan adab. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan, diutus ke atas muka bumi ini tujuan utamanya menyempurnakan atau membaguskan akhlak. Walaupun adab di dalam hadis tersebut cakupannya luas. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab kepada sesama makhluk. Nah, pada kesempatan berbagi ini insyaallah kita akan sebutkan apa saja adab-adab yang wajib dimiliki bagi setiap penuntut ilmu agama Allah agar dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar dia bisa sukses di dalam menuntut ilmu agama tersebut. Dan jelas ini sudah dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu, sehingga kita tahu bersama bagaimana sejarah mengukir bagaimana keberhasilan dan kesuksesan mereka ketika mereka menuntut ilmu agama Allah. Nama-nama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Nawawi, itu nama-nama yang sangat luar biasa kita ketahui bersama. Mereka bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa, Masya Allah, dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu sebabnya tidak lain tidak bukan karena adab mereka kepada ilmu ini luar biasa, sehingga Allah pun memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka, ikhwan. Maka ini poin yang sangat luar biasa nih. Jadi jangan harapkan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak beradab kepada ilmu ini, kalau kita tidak mencerminkan adab yang baik sebagai seorang penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang, kata beliau, ini adab yang baik maksudnya, adab yang terpuji seseorang itu tanda kebahagiaan dan kesuksesannya. Sebaliknya, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Dan sedikitnya adab yang baik pada diri orang tersebut itu tanda kecelakaan dan kebinasaannya. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Dan tidaklah seseorang mendapatkan banyak kebaikan dunia dan akhirat semisal dengan bagusnya adab. Walastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Dan tidaklah seseorang dihalangi dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat semisal dengan sedikitnya akhlak yang baik pada dirinya. Allahu akbar. Allahu akbar. Lihat bagaimana pentingnya luar biasa al-adab ini. Jadi seseorang ketika adabnya baik, banyak nih adab yang baiknya. Dia seorang yang jujur, dia seorang yang amanah, dia seorang yang ikhlas, dia seorang yang takut kepada Allah, dia seorang yang tawakal, dan seterusnya. Adab-adabnya bagus, Masya Allah nih. Maka itu tanda kebahagiaan dan kesuksesan dirinya di atas muka bumi ini. Tapi kalau ternyata adab-adab yang baiknya sedikit, adab-adab yang buruknya luar biasa banyaknya, na'udzubillah min dzalik, maka ini tanda dari kesengsaraan dan kebinasaan dirinya. Ini sebutkan Imam Ibnu Qayyim tentang masalah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Rawahu Tirmidzi. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan. Kita akan ditimbang nanti di hadapan Allah, ikhwan. Ada mizan yang menimbang amal kita, amal baik dan amal buruk. Tidak ada satupun yang diletakkan di dalam timbangan yang lebih berat dibandingkan dengan adab akhlak yang mulia. Allahu akbar. Nah, ini diantara sebagian motivasi agar setiap muslim dan muslimah untuk selalu membenahi akhlaknya, membenahi adabnya, ikhwan. Karena saya temukan subhanallah, berapa banyak kita lihat orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah, dia seorang penuntut ilmu syar'i, tapi akhlak dan adabnya tidak mencerminkan dia seorang penuntut ilmu. Perhatikan kata-kata saya ini, penting nih. Nah, saya banyak temukan dia penuntut ilmu, Masya Allah, bahkan sudah bertahun-tahun menuntut ilmu agama Allah.
kok adab dan akhlaknya tidak mencerminkan seperti dia seorang penuntut ilmu agama Allah. Kita tahu bersama, manusia yang paling hebat dan paling kuat tauhid dan akidahnya, siapa itu? Siapa? Antum ragu jawabnya, insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul ya? Orang yang akidahnya paling kuat, tauhidnya paling mantap, luar biasa, dan itu berbanding lurus dengan akhlak dan adabnya. Betul? Perhatikan baik-baik nih. Maka kalau kita ngaji tauhid, ngaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngaji akidah yang benar, harusnya bukan tambah galak. Harusnya bukan tambah apa? Bukan tambah kenceng-kencengan, tambah keras-kerasan, tidak. Harusnya tambah apa? Tambah baik akhlak kita nih. Satu kita perbaiki satu-satu. Karena manusia terbaik di jagat raya ini yang paling kuat akidahnya, paling mantap tauhidnya, maka paling bagus juga akhlaknya, adabnya. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki akhlak, adab yang sangat luar biasa tingginya. Saking istimewanya adab dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Nah, ini keistimewaan luar biasa. Nah, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, kita akan definisikan dulu apa itu adab. Atau saya mau tanya dulu, adab dan akhlak sama atau beda? Apa bedanya? Adab dan akhlak. Biasanya kan pelajaran adab dan akhlak kan gitu ya. Sama atau beda? Hah? Bedaan sedikit. Di mana bedanya? Mau jawab beda ditanya, jawab sama kayaknya beda, betul ya? Hah? Akhlak cenderung lebih umum. Adab, ya. Barakallahu fikum. Ulama khilaf tentang masalah ini sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan sama aja, adab dan akhlak pada hakikatnya sama. Ini jumhur bisa dikatakan sinonim, betul ya? Adab dan akhlak itu sinonim. Sebagian ulama mengatakan gitu. Sebagian ulama membedakan antara adab dengan akhlak. Kalau akhlak biasanya atau adab biasanya lebih adab kepada orang tua, adab ketika makan, adab ketika dengan suami, istri, adab ketika seseorang di majelis ilmu, lebih umum, lebih luas. Akhlak biasanya yang ada pada dirinya tuh, ikhlas, tawakul dan seterusnya. Ini menurut sebagian ulama. Tapi ala kulli hal, intinya adab dan akhlak itu pada hakikatnya bisa disamakan. Ketika beda pun hanya beda satu yang lebih umum, satu lebih khusus. Jadi pada hakikatnya sebagian ulama mengatakan adab, akhlak, kalau bahasa kita apa? Perilaku, betul ya? Itu pada hakikatnya bisa dikatakan sama. Sebagian ulama membedakan, itu pun bedanya bukan signifikan gitu, bukan perbedaan yang signifikan. Nah, al-adabu, apa definisi dari adab? Para ulama menyebutkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Al-adab, kata beliau secara definisi, adalah menerapkan segala yang dipuji oleh manusia, menerapkan segala yang dipuji oleh manusia qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan. Menerapkan segala yang dipuji oleh manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Sebagian ulama mengatakan, kata beliau, masih dalam kitab Fathul Bari, beliau sebagian ulama mengatakan wa 'abbara ba'dhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Sebagian ulama mendefinisikan tentang adab ini adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, makanya sama saya katakan, betul ya? Menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Ini disebutkan oleh
sebagian ulama dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, al-akhdhu bimakarimil akhlaq, menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Adabu Al-Asyarah, beliau menyebutkan yang namanya adab, kata beliau, ma hamida syar'an aw 'urfan, apa-apa yang dipuji, pakai P ya, dipuji, apa-apa yang dipuji oleh syariat dan adat, apa-apa yang dipuji oleh syariat dan urf, adat. Syekh Shalih Al-Utsaimin mendefinisikan ini, ma hamida syar'an aw 'urfan, apa-apa yang dipuji, disanjung oleh syariat ini nih, atau adat kebiasaan manusia. Nah, ini definisi dari apa? Adab. Syekh Muhammad Kamil, definisi keberapa nih? 4. Syekh Muhammad Kamil mendefinisikan, ijtima'u khisalil khairi fil 'abdi, ta'ni jamalul 'abdi fi zahirihi wa batinihi, terkumpulnya perangai kebaikan, terkumpulnya perangai kebaikan pada diri seorang hamba, terkumpulnya perangai kebaikan pada diri seorang hamba, ta'ni jamalul 'abdi fi zahirihi wa batinihi, yakni maksudnya terkumpulnya kebaikan pada diri seorang hamba, maksudnya kata beliau keindahan seseorang secara zahir maupun batin, keindahan seseorang secara zahirnya dan batinnya, keindahan seseorang secara zahir yang tampak lahiriah maupun batin, maupun hatinya. Nah, ini beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Perhatikan, ada beberapa poin di sini bahwa ternyata adab dan akhlak itu bukan hanya yang terlihat tapi juga yang tidak terlihat. Betul ya? Yang zahir maupun yang batin. Saya mau tanya, ikhlas kelihatan enggak? Enggak. Al-khauf atau khasyatullah, rasa takut kepada Allah, kelihatan enggak? Enggak. At-tawakkul, bertawakal kepada Allah, kelihatan enggak? Enggak. Apakah itu bukan termasuk adab yang baik? Jelas termasuk, betul ya? Nah, yang kita ketahui ketika disebutkan adab, akhlak, biasanya apa? Bastul wajhi, wajah yang berseri-seri ketemu orang, betul ya? Nah, itu kelihatan zahir tuh. Kemudian apa? Wakaful adza, tidak mengganggu orang lain. Wa badlul juhdi, kemudian apa? Membantu orang. Oh, dia akhlaknya baik ya. Kenapa? Sering traktir. Oh iya, sering traktir baru akhlak baik, masya Allah ya. Kalau nggak sering traktir nggak bagus, masya Allah akhlak ini. Jadi yang namanya akhlak tadi itu cakupannya memang luas, bukan hanya yang terlihat, tapi juga apa? Dalam. Bahkan sebagian ulama menamakan yang zahir itu biasanya terkenal dengan kata-kata suluk. Yang zahir, yang tampak, biasanya terkenal dengan kata-kata apa? Suluk. Suluk. Baru dengar nih teman. Suluk. Sebagian ulama menamakan suluk. Tapi kalau bahasa Indonesia akhlak ya semuanya sudah. Oh, masya Allah akhlaknya baik ya. Nah, apa kata setiap ketemu ceria, setiap ketemu apa natap wajahnya dan seterusnya. Betul, itu akhlak mungkin secara bahasa Indonesia. Tapi sebagian ulama saya katakan tadi lebih menamakan yang terlihat itu suluk. Karena akhlak itu cakupannya yang zahir ataupun yang batin. Kemudian juga tadi disebutkan Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa akhlak itu bukan hanya segala sesuatu yang dipuji oleh syariat, ternyata secara urf, secara adat juga bisa. Contoh, orang Indonesia ketika lewat, misi bang, itu akhlak bukan? Akhlak. Walaupun jelas lebih bagus ketika kita assalamualaikum, kan gitu ya, atau assalamualaikum misi bang, boleh.
Jadi jangan gara-gara ketika kita sudah belajar nggak ada misi-misi. Wah, yang benar subahul khair, masya Allah. Subahul khair nggak yang jawab, masya Allah subahul khair, betul ya. Itu urf, secara adat itu dipandang baik oleh masyarakat, dan itu tidak bertentangan dengan syariat, kan gitu ya. Dipandang baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka yang seperti itu termasuk akhlak adab yang baik. Nah, itu disebutkan oleh para ulama salafus Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama salaf terdahulu biasa mereka mengajarkan adab terlebih dahulu sebelum mengajarkan ilmu. Nah, ini istimewa nih. Mereka terbiasa mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya itu adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Dan ini hikmah besar nanti kita sebutkan. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy. Beliau mengatakan, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Wahai pemuda, belajarlah engkau adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Allahu Akbar. Belajar adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Yang tadi saya katakan, Al-Imam Yusuf bin Al-Husain berkata, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan bisa memahami ilmu. Ketika engkau mempraktekkan adab pada dirimu, beradab kepada ilmu ini, maka insyaallah ta'ala engkau akan diberikan pemahaman ilmu kepada dirimu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Mubarak, namanya Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Ibnu Hajar sampai mengatakan, jumi'a fihi khisalil khair kullah. Terkumpul pada diri Abdullah bin Mubarak nih semua kebaikan, semua akhlak baik ada pada diri Abdullah bin Mubarak. Bayangkan nih, langka manusia seperti ini nih. Dia orang yang berilmu, dia orang ahli ibadah, dia orang ahli tahajud, dia orang ahli sedekah, dia orang ahli jihad, dia orang akhlaknya luar biasa. Semua kebaikan kata Imam Ibnu Hajar. Sehingga apa? Para sahabat ketika bertemu dengan beliau, seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dirimu, pasti Rasul akan cinta kepadamu. Al-Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, ahli hadis ma'ruf. Beliau mengatakan, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilm 20 aman. Kami belajar adab itu 30 tahun lamanya. Ini yang saya katakan tadi, harus sering diulang, betul ya? Kami belajar adab itu 30 tahun lamanya. Dan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun lamanya. Lebih lama mana berarti? Adab. Allahu Akbar. Ajib, luar biasa. Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka para ulama salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, biasa mempelajari adab sebagaimana mereka menguasai dan mempelajari ilmu. Ini saya sebutkan perkataan ulama untuk apa? Menunjukkan bagaimana pentingnya luar biasa mempelajari adab seorang penuntut ilmu ini. Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Imam Ibn Mubarak. Makhlad bin Al-Husain ini salah satu gurunya Imam Ibn Mubarak nih. Beliau mengatakan, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin min hadith. Kita nih, kata beliau, lebih butuh dalam mempelajari adab lebih banyak daripada banyak menguasai hadis. Bayangkan, bukan berarti ilmu hadis nggak penting, enggak. Tapi tadi itu mempelajari adab terlebih dahulu luar biasa, maka insyaallah taala ilmu hadis ngikut tuh. Tapi kalau adab tanpa masalah ilmunya kacau, jangan kaget loh, ternyata ilmunya dia nggak dapatkan tuh. Na'udzubillah min dzalik, subhanallahil azim. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menukil perkataan Imam Abdullah bin Wahab. Imam Abdullah bin Wahab mengatakan, ma naqalna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmihi. Nah, ini keistimewaan di antara mulazamatul ulama. Keistimewaan selalu membersamai ulama.
Imam Abdullah bin Wahab mengatakan yang kami nukil dari Imam Malik itu lebih banyak adab beliau daripada ilmunya. Langsung ketemu nih, mulazamatul ulama, membersamai ulama terus luar biasa bertahun-tahun. Ini istimewa, masya Allah. Yang kami nukil dari Imam Malik itu ternyata lebih banyak adab dibanding ilmunya. Imam Malik lagi melakukan sesuatu itu kita bisa ambil pelajaran. Imam Malik melakukan sesuatu kita ambil pelajaran. Oh, itu istimewa, masya Allah. Keistimewaan yang luar biasa, masya Allah. Imam Malik pernah berkata kepada diriku, Imam Malik pernah berkata kepada murid-muridnya. Beliau menjelaskan ketika ibunya, Imam Malik kecil nih, ketika ibunya mengajarkan Imam Malik kecil. Apa kata Imam Malik? Dulu ibuku menyuruhku untuk duduk hadir di majelis Imam Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, salah satu guru Imam Malik di kota Madinah nih. Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Guruku mengatakan, ibuku mengatakan, ya Malik, idhab ila Rabi'ah. Wahai Malik, pergi engkau ke Rabi'ah itu. Wahfazil Quran, hafalkan Al-Quran dari Rabi'ah itu tuh. Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajarilah adabnya terlebih dahulu, ambillah adabnya terlebih dahulu sebelum engkau ambil ilmunya. Ajib, luar biasa. Ini ibu yang salehah nih, ibunda yang salehah nih, ngerti luar biasa nih. Wahai Malik, pergi engkau ke Rabi'ah, hafalkan Al-Quran darinya, engkau ambil adabnya terlebih dahulu, engkau pelajari adabnya terlebih dahulu sebelum engkau mempelajari ilmunya. Jadinya Imam Malik tuh Imam Darul Hijrah, nggak main-main, luar biasa jadinya. Allahu Akbar. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Makhdal, Al-Hikayat 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh. Cerita-cerita para ulama, kisah-kisah mereka, duduk bersama mereka, itu lebih aku sukai daripada aku menguasai satu bab dalam ilmu fikih. Kenapa? Beliau menyebutkan li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum, karena pada kisah-kisah mereka, duduk bersama mereka, itu diajarkan berbagai macam adab dan akhlak yang luhur mereka. Benar ini, luar biasa. Disebutkan satu ketika Ali Zainal Abidin. Siapa nih? Ada yang tahu? Siapa? Cicit Nabi SAW. Barakallahu fiik. Betul, cicit Nabi SAW. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ayahnya Husain meninggal, Husain ibn Ali meninggal di Karbala. Dia salah satu yang selamat ketika peristiwa Karbala nih. Ali, namanya Ali bin Husain. Terkenalnya Zainal Abidin itu gelar sebenarnya. Apa artinya Zainal Abidin? Yang sangat bagus ibadahnya. Zain itu Zainal Zain. Abidin itu orang yang ahli ibadah. Makanya dikenal Ali Zainal Abidin. Padahal beliau nggak suka dipanggil ini nih, Ali Zainal Abidin. Disebutkan ketika beliau lagi jalan bersama beberapa muridnya, alim besar nih, luar biasa, masya Allah. Lagi jalan, tiba-tiba ada seseorang, nggak ada angin, nggak ada hujan, nuding-nuding. Engkau ini jangan mentang-mentang engkau keturunan Nabi SAW, engkau ini begini. Nggak ada angin, nggak ada hujan nih. Antum lagi jalan di jalan, tiba-tiba ada yang nuding-nuding muka antum nih. Jangan so tahu, kira-kira gitulah. Kira-kira kalau kita, apa yang kita lakukan? Hah? Jazakallah khair gitu, bisa naik hitam tuh, masya Allah, betul ya. Ali Zainal Abidin dengerin sampai orang itu selesai. Apa kata Ali Zainal Abidin? Jazakumullah khairan. Apa yang engkau tidak ketahui dari keburukanku lebih banyak dari apa yang engkau sebutkan tadi. Dibuka jubahnya, dikasih orang tersebut. Jazakumullah khair. Jalan. Adab akhlak bukan ini? Real nih, betul ya? Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Kisah-kisah ulama, duduk bersama mereka itu lebih aku sukai daripada aku mempelajari satu bab ilmu fikih. Bukan berarti itu nggak penting. Tapi kisah-kisah seperti ini, duduk bersama mereka itu istimewa, luar biasa. Kita real ngelihat, nggak ada di buku-buku kitab tuh, nggak ada, real depan mata kepala kita, lebih terenyuh, betul ya, lebih membekas dalam hati kita. Bayangkan dituding-tuding orang, luar biasa.
Jazakumullah khair. Apa yang engkau tidak ketahui dari keburukanku lebih banyak dari apa yang engkau sebutkan. Dia buka jubahnya dikasih. Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Orang itu langsung mengatakan apa? Asyhadu annaka min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa engkau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah 180 derajat, luar biasa. Nah, ini pentingnya akhlak, ya ikhwan. Jadi enggak semua orang kita ladenin, faham? Fa'arid 'anil jahilin, kata Allah. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kalau kita juga ngikutin orang yang jahil tersebut, kita ladenin, sama kita, nggak ada bedanya. Itu seorang penuntut ilmu, ikhwan, harusnya bersikap itu harus elegan, harus tenang. Nggak kemudian apa? Di jalan kerjaannya ngamuk-ngamuk mulu, tantin, betul ya? Klakson, enggak. Luar biasa. Dan seperti gini, kisah seperti ini luar biasa, Masya Allah. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala lagi jalan, sama kurang lebih kayak tadi tuh. Ada seorang wanita mengatakan, ya Malik, anta murai. Wahai Malik, engkau murai, engkau orang yang riak. Dia tahu dari mana Malik bin Dinar riak, coba, subhanallah. Engkau orang yang riak. Berapa banyak orang sekarang, zaman sekarang tuh, itu riak doang tuh. Tahu dari mana? Itu amalan hati loh. Anta murai, seorang wanita tuh di hadapan murid-muridnya, nggak main-main loh, luar biasa ini. Berarti sedang apa? Naik gitu kan? Bisa dijatuhkan sama orang depan orang. Anta murai, engkau orang yang riak tuh. Apa kata Malik bin Dinar? Ma'arafani ghairaki. Betul, nggak ada orang yang lebih kenal dengan diriku kecuali engkau nih. Tidak ada orang yang lebih mengenal diriku kecuali dirimu nih. Jazakillah khair. Jalan. Udah nggak pakai panjang, nggak pakai ini betul ya. Nggak pakai duduk dulu, tonjok-tonjokan lo, nggak ada, subhanallah. Itu ulama, ikhwan. Pantas ya. Pantas Imam Abu Hanifah mengatakan kisah-kisah mereka, duduk bersama mereka, melihat bagaimana akhlak dan adab mereka. Itu kita akan mendapatkan berbagai macam pelajaran adab yang luar biasa luhurnya. Ini penting nih, perhatikan baik-baik. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan oleh Imam Abu Hanifah masalah ini. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menceritakan dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, kana yajtami'u fi majlisi Ahmad Zahra 5,000 atau yazidun. Orang-orang yang duduk di majelis Imam Ahmad bin Hanbal kurang lebih ada 5.000 orang. Yang duduk di majelis Imam Ahmad bin Hanbal itu kurang lebih 5.000 orang. Masya Allah. Ini kan 2.500 nih. Betul, berapa nih? Apa kata penulis? Apa kata yang menceritakan, menukil dari riwayat ini? 500 yaktubun. Dari 5.000 itu 500 menulis hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ngomong an fulan ditulis. 500 nulis. Berarti sisanya 4.500 apa? Wal baqun yata'allamuna minhu husnal adabi was samti. Ajib. Sedangkan sisanya mempelajari dan mengambil keluhuran Imam Ahmad bin Hanbal, adabnya ketika sedang mengajar. Orang ngajar ya kawan, bisa diambil adab dan akhlaknya, karena itu istimewa itu. Orang lagi ngajar nggak bisa banyak mungkin, betul ya. Tapi saking istimewanya ulama sedang ngajar, bisa diambil bagaimana apa? Adab dan akhlaknya. Allahu Akbar. Itu istimewa ya kawan. Bagaimana keistimewaan para ulama salaf, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena itu seorang penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla wajib menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Wajib, bukan sunnah ini, wajib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, talibul ilmi idza lam yatahalla bil akhlaqil fadilah fa inna talabahu lil ilmi la faidata fihi. Seorang penuntut ilmu ketika dirinya tidak menghiasi dengan akhlak yang mulia bagi dirinya, maka menuntut ilmunya enggak ada faedahnya bagi dirinya. Kenapa beliau sampai mengatakan seperti ini? Karena salah satu buah manis dari ilmu yang bermanfaat, ilmu ini akan melahirkan akhlak yang mulia. Salah satu buah manisnya. Setiap pagi kita doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kepada diriku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, kemudian amal yang diterima. Para ulama menjelaskan,
ilmu yang bermanfaat itu membuahkan hasil, ada buahnya. Apa saja buahnya? Yang pertama, amal soleh. Ilmu itu harus melahirkan amalan, berarti melahirkan amal soleh. Yang kedua, khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin berilmu semakin takut melanggar larangan Allah. Itu harus membuahkan itu tuh. Bukan semakin berilmu malah semakin apa? Cari alasan, cari uzur. Wah, kan dosa kecil. Salah ini. Ini bukan ilmu yang bermanfaat ini. Yang ketiga, salah satunya syahid bahasan kita apa? Menghasilkan akhlak yang mulia. Nah, ilmu yang bermanfaat pasti menghasilkan akhlak yang mulia. Semakin bagus ilmunya, semakin luar biasa ilmunya, harusnya semakin bagus pula akhlaknya. Yang saya katakan tadi, Nabi SAW orang yang paling tertinggi ilmunya, paling kuat akidahnya, tauhidnya, dan akhlaknya paling terbaik. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan seorang penuntut ilmu ketika dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, fa inna talabahu lil ilmi la faidata fih. Menuntut ilmunya itu enggak ada manfaatnya bagi dirinya. Karena bisa jadi bukan ilmu yang bermanfaat yang dia dapatkan, tapi ilmu yang tidak bermanfaat. Nauzubillah min dzalik. Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau mengatakan, kuntu adhunnu anna al-mushkilata fil alami al-islami innama hiya faqat ibti'aduhum an fahmihim li haqiqati ma'na la ilaha illallah. Dahulu, kata beliau, dahulu aku mengira problem utama dunia Islam ini karena jauhnya mereka dari hakikat la ilaha illallah. Ini benar, ini jelas. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan, dahulu aku mengira cuma ini doang masalah utamanya. Walakin ma'az zaman, kata beliau, tapi ketika berlalunya waktu, aku melihat keadaan banyak kaum muslimin, ternyata aku melihat ada apa? Problem yang lain yang enggak kalah penting dengan yang pertama. Apa itu? Annahum aktsaruhum la yatakhallaquna bi akhlaqil islamis sahih illa biqadrin zahid. Ternyata kebanyakan dari kaum muslimin tidak mencerminkan akhlak yang mulia kecuali hanya sedikit dari mereka. Allahu Akbar. Berarti setelah masalah tauhid, setelah masalah akidah yang benar, masalah akhlak yang buruk ternyata banyak dari kaum muslimin yang melakukannya. Pantaslah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan apa? Tidak pantas Islam disandingkan dengan kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang. Ini zaman beliau nih. Zaman beliau hidup nih, apalagi zaman sekarang nih. Zaman beliau masih hidup, beliau meninggal tahun 99. Enggak pantas Islam yang sangat tinggi nih, ajaran Islam berarti agama Islam, itu kemudian disandingkan dengan banyak kaum muslimin. Kenapa? Karena berapa banyak kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin tidak mencerminkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya, ya kawan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jadi kita menjadi seorang muslim bukan cuma di masjid saja, perhatikan. Kita menjadi seorang muslim itu harusnya di semua tempat, semua keadaan, bagaimanapun keadaan kita, itu benar. Di masjid, di jalan, di pasar, di kantor, ketika dagang, ketika kerja, harus jadi seorang muslim itu. Contoh, dia seorang pegawai, seorang muslim berarti apa? Hadir tepat waktu. Kenapa? Ini jujur dan amanah. Ini tanda tangan saya nih, akad saya nih. Kalau saya telat hatta 5 menit, dihitung harusnya dengan gaji saya itu. Kan gitu. Dia dagang, jujur, amanah, kan gitu. Harusnya seperti tunjukkan akhlak yang mulia harusnya. Ketika di jalan, nggak berantem aja kerjaannya sama supir mikrolet dan seterusnya, betul ya? Sabar, tenang, kan gitu. Dan seterusnya dalam semua lini kehidupannya. Ketika di rumah, terlebih lagi di rumah luar biasa. Kepada anak istri kita, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, mencerminkan akhlak yang mulia. Kalau ini semua dilakukan, oh istimewa, masya Allah. Nah, makanya Syekh Al-Albani mengatakan apa? Ternyata ada problem yang ternyata nggak kalah besar dengan yang pertama tadi. Jauhnya kaum muslimin dari akhlak yang mulia, kecuali hanya sedikit dari mereka yang menerapkannya. Allahu Akbar, ajib, luar biasa, ikhwan. Dan kalau kita bicara masalah ini luar biasa panjangnya, masya Allah, luar biasa panjang. Nah, ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa adab ataupun akhlak seorang penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu.
Ikhlas. Ketika dia menuntut ilmu agama Allah, wajib hukumnya ikhlas. Bahkan dalam semua amal saleh, semua ibadah, wajib hukumnya ikhlas. Segala amal saleh yang tidak dilandasi atas dasar keikhlasan, haba'an manthura, akan jadi debu yang berterbangan di hari kiamat nantinya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Ma'ruf insyaallah ikhwan. Antum akan sering dengar di kajian-kajian sunnah ikhlas, ikhlas, ikhlas ayat ini, betul ya? Kenapa? Karena ikhlas ini sesuatu yang berat luar biasa, bukan sesuatu membalikan telapak tangan gampang mudah. Siapa yang bilang? Orang-orang yang merasa aman dari riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah ini lawan kata dari ikhlas. Pada hakikatnya orang-orang yang paling mudah terkena dengan riya dan sum'ah tersebut. Dan sudah kita bahas panjang lebar masalah keikhlasan itu ya. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintahkan kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ini. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, ilmu agama ini nih, yang harusnya dia niatkan karena Allah, ikhlas, tapi dia nuntut ilmu agama ini karena ingin mendapatkan sedikit dari dunia. Allahu Akbar, niatnya salah. Dia nuntut ilmu agama yang harusnya karena Allah, ikhlas, ternyata dia niatkan mendapatkan sedikit dari dunia, apapun itu, jabatankah itu, hartakah itu, apapun itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Orang ini tidak akan mencium aroma surga nanti di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ikhlas. Perhatikan baik-baik. Lillahi ta'ala. Ketika menuntut ilmu agama Allah, harus dia ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaannya sekarang, niat apa yang harus ditanamkan ketika seseorang menuntut ilmu agama Allah agar niat tersebut tergolongkan ikhlas? Kan gitu ya? Tayyib Ustaz, kalau agar saya ikhlas nih ketika nuntut ilmu agama, niat apa saja yang harus saya tanamkan? Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala punya kitab Khulasah Ta'zimil Ilm, ringkasan dari keagungan ilmu. Ini ada 20 adab disebutkan dalam itu. Salah satu disebutkan beliau tentang masalah ikhlas ketika nuntut ilmu. Adab seorang menuntut ilmu harus ikhlas. Ikhlas, kata beliau, minimal ada 4 niat yang dia tanamkan dalam dirinya. Antum catat, hafalkan, amalkan 4 niat ini nih. Sehingga ketika kita mau jalan nuntut ilmu, 4 niat ini benar-benar kita tanamkan dalam hati kita. 4 niat yang harus ditanamkan bagi seorang penuntut ilmu agar menuntut ilmunya tergolong ikhlas. Yang pertama kata Syekh Saleh, raf'ul jahli an nafsihi. Niat yang pertama harus dia tanamkan agar mengangkat kebodohan pada dirinya. Agar mengangkat kebodohan pada dirinya. Ini penting nih. Kenapa kita nuntut ilmu agama Allah? Agar saya tidak termasuk orang bodoh tentang ilmu agama ini. Saya tidak boleh bodoh tentang ilmu agama ini. Ini yang pertama. Untuk mengangkat kebodohan dalam diri saya. Ini yang paling pertama, luar biasa penting nih. Karena ada orang-orang ilmu dunianya luar biasa pintarnya, masya Allah. Ilmu agamanya hanya sekelas anak TK, bahkan anak balita. Subhanallah. Ilmu umumnya, masya Allah, bicara ekonomi, politik, luar biasa. Semua orang ngomong politik zaman sekarang, tuh. Wah, luar biasa masalah ilmu agamanya. Ditanya ada berapa rukun sholat, ada berapa syarat sah la ilaha illallah, ada berapa rukun wudu, menggelengkan kepalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah."
Sesungguhnya Allah murka, marah kepada siapa? Orang-orang yang pintar akan urusan dunianya tapi bodoh akan perkara agama akhiratnya. Bayangkan, Allah murka kepadanya. Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang ilmu dunianya luar biasa pintarnya, Masya Allah, tapi ilmu agamanya Allahu Akbar. Kenapa? Karena mereka menjadikan ilmu agama ini hanya sekedar kebutuhan tersier dalam hidupnya, bukan kebutuhan primer dalam hidupnya. Betul ya? Ya, kalau ada waktu nuntut ilmu agama, kalau nggak ada waktu ya udah. Salah ini. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, kata Nabi. Menuntut ilmu agama fardhu ain, wajib bagi setiap muslim, dan jelas muslimah juga masuk di dalamnya. Wajib, yang namanya wajib sama seperti sholat, betul ya? Orang sholat nih, yang lain belum sholat, wakilin sholat anak ya, nggak bisa kan gitu. Nuntut ilmu agama berarti apa? Likulli fardin, bagi setiap individu muslim dan muslimah itu wajib nuntut ilmu agama Allah. Nggak boleh bodoh tentang ilmu agama Allah. Maka niatkan yang pertama ini nih, agar saya nggak bodoh tentang ilmu agama, agar mengangkat kebodohan dalam diri saya. Yang kedua, niat yang kedua, raf'ul jahli an ghairihi, mengangkat kebodohan pada orang lain. Nah, niat yang kedua, tanamkan ketika kita nuntut ilmu agama, agar saya mengangkat kebodohan pada diri orang lain. Orang lain yang paling wajib kita ajarkan, kita angkat kebodohannya siapa? Hah? Keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Niat yang pertama siapa? Kalian dulu tadi. Makanya yang paling pertama niat mengangkat kebodohan pada diri sendiri. Baru setelah dirinya apa? Wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang kedua nih. Mengangkat kebodohan pada diri orang lain. Yang ketiga, ihya'ul ilmuddin, menghidupkan dan menjaga ilmu. Niat yang ketiga yang kita tanamkan, ihya'ul ilm wa hifdhuh, menghidupkan dan menjaga ilmu. Kenapa kita nuntut ilmu agama Allah? Niat yang ketiga ini, agar saya menghidupkan dan menjaga ilmu ini. Nah, kita tahu bersama ilmu ini warisannya siapa? Para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warrathul ilm. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi ini, maka dia sedang mengambil perbendaharaan yang sangat berharga, luar biasa. Maka niatkan ini untuk menghidupkan dan menjaga ilmu ini, karena ini warisannya para nabi. Yang keempat, al-amalu bihi, agar mengamalkan ilmu tersebut. Nah, niat yang keempat, agar saya mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang paling penting nih. Kita belajar sifat wudhu Nabi, sifat sholat Nabi. Intinya supaya apa? Supaya wudhu kita dan sholat kita sesuai dengan wudhu dan sholatnya Nabi, kan gitu ya? Mengamalkan berarti bagi siapa? Bagi diri sendiri, karena orang banyak ketukar nih antara mengamalkan dengan mendakwahkan. Kalau mendakwahkan bagi orang lain, tapi kalau mengamalkan bagi diri sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan apa? An ilmihi madza fa'al, tentang ilmu agamanya. Apakah dia amalkan ilmu agamanya tersebut atau tidak? Satu pertanyaan khusus loh. Ketika dia tahu ini sesuatu yang haram nih, dia tahu ini haram. Kalau dia tinggalkan itu, enggak, saya mau mengamalkan ilmu ini. Ini berarti mengamalkan ilmu. Tapi kalau dia tahu ini haram, ya sesekali ini nggak apa-apa. Ini bukan apa? Bukan mengamalkan ilmu, nih salah. Subhanallah. Perhatikan baik-baik kita masalah ini. Ini yang pertama. Ini 4 niat. Dan ketika meniatkan yang kelima, yang keenam, ketujuh, kedelapan, kita cari niat-niat yang salihah, silahkan. Semakin banyak kita menanamkan niat yang salihah dalam satu amalan, semakin banyak kita dapatkan pahala. Nah, sudah kita bahas ya. Imam Ibnu Qudamah mengatakan orang yang cerdas
adalah orang-orang yang bisa mencari niat-niat yang baik dalam cuma satu amalannya. Ini cerdas orang ini. Makanya para ulama mengatakan an-niyah tijaratul ulama. Niat itu perdagangannya para ulama. Amalannya sama mungkin, si A si B, tapi si A ini ulama, si B ini orang awam, tapi pahalanya jauh luar biasa si A ini. Salah satunya dengan apa? Dengan niatnya. Semakin banyak kita mencari niat-niat yang saleh dalam satu amalan, semakin banyak kita dapatkan pahala. Maka boleh kita cari yang kelima untuk dapatkan surga Allah, yang keenam, yang ketujuh, kedelapan. Semakin banyak kita tanamkan niat yang saleh dalam menuntut ilmu tersebut atau dalam amalan apapun, semakin banyak kita dapatkan pahala. Ini orang cerdas nih. Ini yang pertama dari ada penuntut ilmu. Yang kedua, bersemangat dan bersungguh-sungguh. Ini yang kedua nih. Bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi nggak boleh seorang penuntut ilmu ini malas-malasan ketika menuntut ilmu agama Allah. Kita belajar dari SD, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, dan seterusnya lah. Untuk dapatkan apa? Cita-cita yang kita inginkan dari duniawi, kan gitu ya? Selama itu sesuatu yang mubah, silahkan. Tapi yang aneh bin ajaib adalah ketika seseorang mencari ilmu yang terpenting dalam hidupnya, yang ilmu ini akan membahagiakan dirinya dunia dan akhirat, malas-malasan. Betul? Antum kuliah, hari ini ujian semester, hujan, datang nggak? Hah? Datang, yakin? Ya nggak datang nggak lulus Pak Ustadz, betul ya? Nggak ngerjain ujian, subhanallah. Mau datang kajian, hujan. Nah, sholat aja Pak Ustadz, kalau hujan itu boleh di rumah. Wah, keluar dalil nih, masya Allah nih biasa nih. Ya betul sih, betul, nggak salah, betul ya? Bukan nggak salah, betul sahih. Tapi kalau kita kasih uzur terus sama diri kita, repot ikhwan. Kalau kita kasih uzur terus sama diri kita nih, repot biasanya. Sulit untuk beramal soleh biasanya. Mau bangun malam nih, wah ngantuk luar biasa. Kalau saya ngantuk nih, besok nanti saya kerja ngantuk. Wah, akhirnya saya zalim sama atasan. Dapat aja pasti alasan itu. Tapi kalau dia mau paksakan, enggak, saya mau bangun malam, hatta 1 rakaat saya mau bangun malam. Yang namanya ibadah, amal soleh, memang awalnya harus apa? Dipaksakan. Lama-kelamaan menemukan kenikmatan, kata para ulama. Kalau nggak dipaksakan, sampai kapanpun kita nggak akan beramal saleh itu. Antum mau sedekah, wah udah niat sedekah, pas buka dompet, ya Allah cuma 2 lembar lagi, subhanallah itu. 2 lembar, wah dua-duanya sama, 50 ribuan baru wangi, 50 ribuan lecek. Jadi sedekah nggak? Jadi sedekah nggak? Jadi Pak Ustadz, tayyib yang disedekahkan yang mana? Kalau seseorang tidak mau kemudian apa? Memaksa dirinya, enggak, yang baru, yang paling ini yang akan saya tuai di hari kiamat nantinya. Bismillah. Kan gitu ya? Sekali lagi saya katakan, bukan berarti enggak boleh ya. Hujan, sholat di rumah. Hujan enggak jadi, silakan kan gitu. Tapi kalau seseorang selalu memberikan uzur bagi dirinya, biasanya repot. Dia melakukan sesuatu, akhirnya kemudian malas. Maka seorang muslim dan muslimah ketika nuntut ilmu agama Allah, itu wajib memiliki himmah aliyah, wajib memiliki apa? Semangat yang membara luar biasa. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Al-ilmu wal amal tau'aman. Ilmu dan amal saleh itu seperti 2 bayi kembar, 2 anak kembar. Ummuhuma uluwul himmah. Ibu dari bayi kembar ini itu semangat yang membara. Kalau kita punya semangat yang kuat, maka menuntut ilmu pun akan semangat sungguh-sungguh. Kalau kita punya semangat yang kuat, maka beramal saleh pun sungguh-sungguh, kan gitu. Harus ada semangat dan kesungguhan. Kalau enggak, melempem pasti itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa?
Ya akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayan. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan jelaskan secara terperinci 6 hal tersebut. Apa saja? Dzakaun, kecerdasan, dia pakai otaknya, menghafal, memahami, kan gitu ya. Yang kedua apa? Wa hirsun, semangat. Yang ketiga, wajtihadun, sungguh-sungguh. Yang keempat, bulghatun, ada bekal. Beli buku, kan gitu ya. Ini mau beli buku 500.000, istikharah berkali-kali, subhanallahilazim. Ada bekal, kan gitu. Yang kelima apa? Wa irsyadu ustadzin au suhbatu ustadzin, ada bimbingan dari guru. Gak bisa belajar sendiri, gak akan bisa sampai kapanpun. Al-ilmu bittalaqqi, ilmu itu didapat dengan berguru dengan guru, kan gitu. Yang keenam apa? Watulu zamanin, masanya panjang, sabar ketika nuntut ilmu. Itu disebutkan Imam Syafi'i itu dalam diwan syair beliau. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya, dihasan atau disahihkan oleh Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi dan Imam Hakim, manhuman la yashba'an, ada 2 orang yang sangat rakus dan tidak pernah kenyang. 2 orang yang sangat rakus dan tidak pernah kenyang. Yang satu bagus, yang satu buruk. Yang pertama, talibu ilmin, seorang penuntut ilmu agama Allah. Itu nggak pernah kenyang dengan ilmu agama nih. Semakin dia berilmu, semakin dia nuntut ilmu. Semakin dia berilmu, semakin dia nuntut ilmu. Bukan merasa cukup dengan ilmu yang sudah dia miliki. Salah. Para ulama mengatakan apa? Ketika dia merasa cukup dari ilmu yang sudah dia miliki, pada saat itu dia menjadi orang jahil pada saat itu. Karena harusnya ilmu agama ini semakin dia tuntut, semakin dia merasa dirinya banyak ilmu yang tidak dia ketahui, semakin dirinya merasa bodoh. Ya Allah, ternyata ilmu agama ini luar biasa luas ya. Ini saya belum tahu, yang ini saya belum tahu, yang ini saya belum tahu. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Ini yang pertama, talibu ilmin. Seorang penuntut ilmu agama Allah itu semakin kemudian apa? Semakin kemudian rakus, tanda kutip, bagus ini. Nah, tidak pernah merasa kenyang ketika menuntut ilmu agama. Yang kedua yang buruk, talibu dunia, para pencari dunia. Nah, ini yang buruk nih. Semakin dia mencari dunianya, semakin haus dengan dunianya tersebut. Betul ya? Enggak akan pernah kenyang dengan dunianya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Saya teringat perkataan ulama, subhanallah. Sebagian ulama mengatakan apa? Di zaman kami melihat orang yang sering berlari itu 2 orang. Lari kerjaannya, dari sini lari, itu 2 orang, kata beliau. Yang pertama adalah orang-orang apa? Yang tidak punya akal, akalnya hilang. Kalau bahasa kita ODGJ sekarang. ODGJ. Tiba-tiba lari, kan gitu ya. Yang kedua, talibu ilmi hadis, seorang penuntut ilmu hadis. Kenapa sering lari? Saya mau tanya, kenapa sering lari? Mengejar ulama, masya Allah. Selesai dari satu kajian nih, kajian Imam Ahmad tadi selesai, ditutup sama Imam Ahmad, lari ke majelis imam yang lain. Selesai dari kajian itu, lari ke majelis imam yang lain, lari, ingin mendapatkan yang pertama. Sof yang pertama ketika nuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Luar biasa nih. Maka kami, di zaman kami, tidaklah kami melihat orang yang sering lari kecuali 2. Yang pertama tidak ODGJ, ada gangguan jiwa pada dirinya, gak jelas tiba-tiba lari. Yang kedua, para penuntut ilmu hadis. Bayangkan, luar biasa. Allahu Akbar. Saking semangatnya dan sungguh-sungguhnya. Dan kalau kita baca bagaimana kisah-kisah ulama terdahulu ketika mereka nuntut ilmu semangat dan sungguh-sungguhnya, Allahu Akbar, gak ada apa-apanya kita sama sekali. Tidak ada apa-apanya sama sekali dari kita ya. Luar biasa. Imam Ahmad mengatakan apa? Aku mengelilingi dunia ini 2 kali sehingga aku mengumpulkan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad itu ditahqiq oleh para ulama. Saya lupa, Syekh Ahmad Syakir kalau nggak salah mentahqiq itu jadinya 53 jilid kalau nggak salah. Aslinya itu 5 atau 6 jilid besar Musnad Imam Ahmad. Ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir itu jadinya 53 atau 54 jilid, saya lupa. Bayangkan. Itu setelah beliau mengelilingi dunia ini 2 kali untuk cari hadis, baru ngumpulin kitab itu tuh. Kita ngeliling dunia ngapain? Pelesiran, asyik, betul ya.
Jalan-jalan luar biasa. Ini nyari ilmu, bayangkan. Ini 2 kali baru mengumpulkan Musnad Imam Ahmad. Para ulama terdahulu Imam Baqi bin Makhlad. Nah, Imam Baqi bin Makhlad orang mana tahu? Orang Spanyol. Kalau bahasa kita sekarang nih ulama bule, masya Allah. Ingin belajar kepada Imam Ahmad bin Hambal, nggak punya dana, seadanya. Apa yang beliau lakukan? Beliau berjalan dari Andalusia Spanyol ke Baghdad. Untuk beliau coba di maps, berapa kilo itu? Dari Spanyol ke Baghdad, jalan kaki, karena nggak punya dana, jalan kaki. Sehingga disebutkan ketika Imam Baqi jalan, saking laparnya mau beli sesuatu nggak ada orang buang makanan di tempat sampah, beliau ambil, subhanallah. Sampai seperti itu semangat dan sungguh-sungguhnya. Sampai ke Imam Ahmad di Baghdad, qadarullah Imam Ahmad lagi diboikot, gak boleh ngajar. Coba bayangkan, Allah takdirkan tuh, gak boleh ngajar. Jadi gak ada yang biasanya majelis Imam Ahmad ada di masjid, gak ada, gak boleh ngajar. Kenapa? Fitnah khalqul Quran. Terjadi fitnah khalqul Quran yang pada saat itu khalifahnya Al-Ma'mun memaksa kaum muslimin untuk apa? Meyakini Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan enggak, Al-Quran kalamullah. Akhirnya apa? Imam Ahmad gak boleh ngajar. Ujung-ujungnya Imam Ahmad dimasukkan ke penjara, disiksa luar biasa 3 khalifah. Imam Baqi bin Makhlad datang, gak boleh ngajar. Bayangkan nih jauh-jauh nih ribuan kilo luar biasa loh. Gak boleh ngajar Imam Ahmad. Apa yang terjadi? Beliau datang ke rumah Imam Ahmad. Keluar aja gak boleh Imam Ahmad dari rumahnya, bayangkan. Beliau ketok seperti apa? Seseorang. Kemudian beliau dikatakan, aku adalah Baqi bin Makhlad, aku dari Andalusia Spanyol. Masya Allah, kata Imam Ahmad, sudah kewajiban diriku untuk menjamu dirimu, tapi aku sedang gak boleh ngajar sama pemerintah, diboikot. Maka aku harus taat tentang masalah tersebut. Begini saja kita Imam Ahmad, engkau datang setiap hari seperti ini, seperti seorang pengemis. Seperti seorang pengemis meminta apa? Meminta uang, dan aku akan berikan kepada dirimu seri kertas di dalamnya 1 atau 2 hadis satu hari. Bayangkan. Setiap hari Imam Baqi datang tuh. Tiap hari setiap seorang pengemis dikasih Imam Ahmad 2 hadis, 3 hadis, terus tuh. Sampai Imam Ahmad kemudian di penjara, nggak bisa lagi sudah. Ini kita nggak datang ke sini, saya mau tanya, ada yang jalan kaki? Ada dekat rumahnya, nggak yang jauh. Nah, coba bayangkan ya. Kalau kita baca kisah-kisah ulama dalam menuntut ilmu, kayak dongeng ya, ikhwan. Benar-benar. Ini kok ada orang-orang seperti ini ya? Kenapa? Allah berikan kenikmatan ilmu dalam hati mereka. Yang kenikmatan ilmu itu mungkin Allah belum berikan ke kita, ikhwan. Sehingga istimewanya para ulama ketika mereka menuntut ilmu, semangat dan sungguh-sungguhnya luar biasa, masya Allah. Maka wajib kita apa? Bersemangat dan sungguh-sungguh ketika menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara kewajiban bagi seorang penuntut ilmu atau adab yang wajib dimiliki adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, di ayat yang paling terpanjang dalam Al-Quran, ayat tentang hutang. Di ujungnya antum lihat ada kata-kata wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dari ayat tersebut di ujungnya ada kata-kata wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan ajarkan kalian. Ajib, luar biasa nih ayat ini, kawan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah yang akan ajarkan kalian. Allah yang akan kasih ilmu kepada kalian. Dengan syarat apa? Bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini dalil yang sangat tegas kata para ulama, menunjukkan kalau orang ingin dapatkan ilmu yang bermanfaat, salah satu yang paling utama yang harus dia jalani takwa kepada Allah. Menjauhi segala maksiat dan dosa, karena maksiat dan dosa ini memberikan berbagai macam keburukan pada diri seorang hamba. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa menyebutkan puluhan dampak negatif dari dosa dan maksiat. Bayangkan, puluhan
Salah satunya menghilangkan keberkahan ilmu. Menghilangkan keberkahan ilmu, ikhwan. Jadi yang namanya ilmu bermanfaat, ya kan, bukan hanya orang bisa ngafal, masya Allah, hafal 1 juz, 2 juz, 10 juz, bahkan mungkin hafizul Quran, banyak hadis yang dia hafal, tapi tetap dia melakukan maksiat dan dosa. Ini bukan ilmu yang bermanfaat. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Al-ilmu ma nafa' laisa al-ilmu ma hufidh. Ilmu itu yang memberikan manfaat bagi kehidupanmu, bukan hanya ilmu yang dihafal oleh dirimu. Ajib. Karena kalau hanya sekedar menghafal, semakin tinggi IQ seseorang, semakin mudah biasa ngafalin, kan gitu ya. Sedangkan ilmu yang bermanfaat nggak ada urusannya sama IQ, kata para ulama, tapi berurusannya dengan kebeningan, kebersihan hati. Semakin bersih hatinya, semakin jujur dirinya, semakin menjauhi maksiat dan dosa, semakin bertakwa orang tersebut, semakin Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengadu kepada gurunya, Imam Waqi' ibn Jarrah rahimahullah ta'ala. Dalam diwan beliau, syakautu ila Waqi'in an su'il hifzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i ngadu tentang jeleknya apa? Hafalannya. Kenapa? Karena satu hari Imam Syafi'i nggak sengaja ngelihat betis seorang wanita yang tersingkap karena terkena angin. Ada yang mengatakan betis, ada yang mengatakan paha. Nggak sengaja ngelihat betis seorang wanita tersingkap kena angin. Kita tiap hari jangan subhanallah, betul ya? Allah musta'an, la haula wala quwwata. Makanya susah benar, luar biasa dapat ini, betul. Ini nggak sekali, nggak sengaja. Bayangkan, subhanallahil azim. Tidak sengaja satu kali ngelihat betis seorang wanita tersingkap, mulakhbat hifdhuhu, kata beliau, maka bercampur hafalannya, bercampur. Imam Syafi'i itu, ya kawan, ada buku nih, ketika mau baca buku, yang satu ditutup sama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sekali baca nih dari atas sampai bawah hafal. Untuk scan gitu ya, itu berkali-kali, kagak hafal tuh, subhanallah, betul ya. Ini Imam Syafi'i satu kali baca hafal. Kemudian apa? Ini tutup, ini buka. Satu kali baca, hafal. Kenapa nggak dibuka dua-duanya? Karena kalau dibuka dua-duanya, kan mata ini kan terkadang lihat ke sini, betul ya? Bercampur hafalannya. Kayak gitu ngaku kepada Imam Waqi' jelek hafalannya. Gimana kita ini, subhanallah, betul ya? Allahul musta'an, subhanallahil. Kenapa? Tadi nggak sengaja. Satu kali kemudian apa? Ngelihat betis seorang wanita atau paha seorang wanita karena terkena angin. Mulakhbat hifdhuhu, bercampur hafalannya antara Quran dengan hadis dan seterusnya. Maka aku mengadu kepada guruku Waqi' ibn Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku ini Imam Waqi' ibn Jarrah menasehati diriku untuk meninggalkan maksiat. Allahu akbar. Ini syahid dasan kita nih. Guruku Imam Waqi' ibn Jarrah memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Kenapa? Fa innal ilma huwa nur. Karena ilmu agama Allah ini ibarat cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah ini tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang durhaka, maksiat, dosa kepada Allah. Allahu akbar. Ini bedanya ilmu agama dengan ilmu umum, ikhwan. Kalau antum mau belajar ilmu umum, yang penting ada semangat, sungguh-sungguh, ada uang, bekal, betul ya? Nggak butuh keikhlasan, nggak butuh kebeningan hati, bisa dapat. Betul? Antum mau dapatkan apa? Arsitek yang paling terbaik, masuk ke universitas yang paling terbaik dan seterusnya, belajar paling terbaik, guru paling terbaik, nggak butuh keikhlasan, dapat tuh. Betul ya? Tapi kalau ilmu agama tidak dibarengi dengan ikhlas, tidak dibarengi dengan meninggalkan dosa dan maksiat, tidak dibarengi dengan takwa, nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini istimewanya satu ilmu ini nih, ilmu syar'i, ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Maka wajib hukumnya meninggalkan dosa dan kemaksiatan dengan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Yang selanjutnya, yang keberapa? Rajin berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Rajin berdoa kepada Allah untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Setiap pagi kita
diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta kepada Allah yang paling pertama ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satu dari 4 doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hafal? Hafal? Enggak, bagus jujur, Masya Allah, pintar, bagus, Masya Allah. Berlindung dari 4 hal nih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Seorang muslim dan muslimah ikhwan, apalagi seorang penuntut ilmu agama Allah, hatinya harus selalu terpaut kepada Rabbul Alamin. Banyak orang ketika dia berdoa kepada Allah tapi hatinya nggak bergantung kepada Allah. Ini salah nih. Salah satu sirrud doa, salah satu rahasia doa, ketika seorang berdoa kepada Allah, bukan hanya dia mengadukan masalahnya kepada Allah. Kalau cuma intinya dia mengadukan masalahnya kepada Allah, Allah Maha tahu. Betul nggak ya kawan? Mau kita ngadu, mau kita nggak ngadu sama Allah, Allah Maha tahu kita punya masalah, punya ujian dan seterusnya kan gitu. Tapi salah satu inti doa kata para ulama untuk mengukur bagaimana tingkat ketergantungan hati hamba itu kepada Rabbul Alamin. Sehingga hebatnya para ulama salaf terdahulu meminta segala sesuatu dalam keadaan apapun. Makanya ulama salaf mengatakan apa? Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla segala sesuatu, sampai gula dan garam dalam dapurmu, minta kepada Allah. Bayangkan kalau gula sama garam minta sama Allah, apalagi apa? Selain itu, maksudnya perkara yang remeh saja, angkat tangan minta sama Allah, apalagi perkara besar. Orang zaman sekarang perkara besar baliknya kemana? Manusia, ke dukun. Oh, bukan dukun Pak Ustaz, dia paranormal. Ya sama aja lah. Oh, bukan paranormal Pak Ustaz, dia penasehat keagamaan, ya dihalus-halusin namanya, betul ya? Oh, bukan itu Pak Ustaz, dia orang pintar. Orang nggak pintar itu, mau dibagus-bagusin namanya dukun, sudah, subhanallah. Orang zaman sekarang ada masalah besar di kepala dan hatinya, oh fulan bisa bantu saya. Mana Allahnya ini? Betul ya? Harusnya seorang muslim dan muslimah, apalagi dia seorang penuntut ilmu agama Allah, hatinya semakin bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin dia nuntut ilmu, semakin bergantung kepada Allah, karena dia tahu tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat pada dirinya kecuali Rabbul Alamin. Dan ini yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat, sehingga hati mereka benar-benar luar biasa ketergantungannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan antum akan lihat para ulama salaf terdahulu, salah satu ciri khasnya ini nih, nggak pernah sama sekali bergantung kepada makhluk. Nggak ada tuh cerita menjilat penguasa, nggak ada sama sekali. Antum baca ulama salaf terdahulu, nggak ada kemudian menjilat orang yang lebih kaya, tidak ada sama sekali, karena hatinya selalu bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini nggak mudah nih kawan. Saya katakan nih, tidak mudah. Hati kita tidak bergantung kepada manusia, kepada makhluk, itu enggak mudah. Itu PR besar kita tuh, subhanallah. Contoh ibu-ibu, contoh kecil lah ibu-ibu nih. Saya mau tanya, kalau ART-nya pulang di rumah, gimana Bu? Biasa ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak jarang, karena jarang di rumah, betul ya? ART-nya, pembantunya pulang nih, pulang kampung, nggak ada di rumah. Waduh, nanti gimana ini nanti. Tanpa dia sadari, hatinya bergantung kepada siapa itu? ART-nya tersebut. Sehingga Allah bikin rusak itu semua. Allah bikin hancur itu semua tuh. Sehingga kalau nggak ada ART, wah pusing, stres luar biasa. Ini masalah kecil loh, betul ya? Jangan pernah gantungkan hati kita sedikit pun kepada makhluk. Kenapa? Karena itu kekecewaan pasti ujung-ujungnya. Pasti kekecewaan. Nah, seorang penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, wajib bagi dirinya
untuk menggantungkan hatinya kepada Allah. Salah satunya dengan doa kepada Allah. Sering kepada Allah, doa kepada Allah, doa apapun, salah satunya jelas doa, minta doa ilmu yang bermanfaat. Karena seorang yang lemah adalah seseorang yang paling jarang berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla akan murka kepada seorang hamba yang malas atau jarang meminta berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ke-5, kita di sini sampai maghrib ya, bukan ya? Masya Allah. Enggak. Bentar lagi. Daurah, Masya Allah. Yang ke-5, tidak boleh sombong dan malu dalam menuntut ilmu. Tidak boleh sombong dan malu dalam menuntut ilmu. Karena dua sifat ini menyebabkan seseorang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sombong dan malu. Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid ini salah satu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, mereka adalah orang yang malu dan orang yang sombong. Dua nih, malu, sombong. Dia nggak paham, dia mau nanya sama ustadznya, dia mau nanya sama gurunya, malulah. Salah ini. Nabi SAW menyebutkan apa? Wanita paling terbaik adalah wanita Ansar. Kenapa? Karena rasa malunya tidak menghalangi dirinya untuk menuntut ilmu agama Allah. Karena wanita misal ketika mau nanya contoh masalah haid, masalah suami istri dan seterusnya, malu nggak dapat ilmu kan gitu. Nah wanita Ansar nggak malu untuk bertanya kepada Nabi SAW untuk dapatkan ilmu. Nih ni'man nisa kata Nabi SAW, wanita yang terbaik. Jadi nggak boleh malu ketika nuntut ilmu. Kemudian apa? Mustakbir, sombong. Nggak mungkin. Ilmu itu, air itu pasti mengalirnya ke bawah, nggak mungkin ke atas. Air yang mengalir ke atas, air mancur namanya. Yang namanya ilmu, air pasti mengalirnya ke bawah. Kalau kita ingin dapatkan ilmu, tundukkan diri kita di hadapan ilmu, baru dapat ilmu tuh. Rendahkan diri kita di hadapan ilmu, bukan seakan-akan nggak butuh sama ilmu, nggak akan pernah dapatkan ilmu itu. Rendahkan, tundukkan diri kita di hadapan ilmu. Dan itu dikatakan oleh para ulama. Seseorang baru bisa mendapatkan ilmu, salah satunya apa? Ketika dia merendahkan dirinya di hadapan ilmu. Rendahkan dirinya di hadapan ilmu. Bukan seakan-akan kemudian tidak butuh dengan ilmu tersebut. Ini yang ke-5. Yang ke-6, cepat saja mungkin. Yang ke-6, diam ketika pelajaran disampaikan. Atau diam dan mendengarkan dengan baik gitulah. Diam dan mendengarkan dengan baik ketika pelajaran disampaikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204. Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u. Istama'a yastami'u beda sama sami'a yasma'u. Kalau sami'a yasma'u itu mendengar atau terdengar sudah termasuk sami'a. Tapi kalau istama'a yastami'u di dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan huruf di dalam bahasa Arab berarti penekanan dalam makna. Berarti ketika mendengarkan bukan hanya dengerin, tapi benar-benar apa? Menyimak dengan baik. Allah mengatakan, apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, fastami'u lahu. Simak benar-benar dengan baik tuh. Wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hati-hati nih.
Yang dibacakan di majelis ilmu pasti qala Allah, qala Rasul, betul ya? Jangan sibuk sendiri. Lagi dibacakan qala Allah, qala Rasul ketika di kajian, ngobrol kanan kiri. Ini salah ini. Lagi dibacakan qala Allah, qala Rasul ketika di kajian, ngelihat apa status orang di IG. Jangan. Sibuk sendiri. Bagaimana dia bisa dapatkan ilmu kalau dia tidak beradab kepada ilmu? Perhatikan baik-baik nih, sering banget subhanallah nih. Sibuk sendiri, ustadznya ngomong apa? Nah, ngobrol lagi, ini ya, terus diam. Jangan sibuk sendiri, subhanallah. Diam, dengarkan, simak dengan baik agar kalian mendapatkan rahmat. Berarti ketika kita sibuk sendiri tuh, jangan-jangan kita nggak bisa dapatkan rahmat itu, naudzubillah. Nah ini adab, ikhwan. Adab luar biasa nih, perhatikan baik-baik nih. Diam. Subhanallah, saya lupa Imam Makhlad ibn al-Husain kalau nggak salah, saya lupa. Dikatakan oleh seorang ulama yang duduk di majelis imam ini nih, kalau nggak salah Imam Makhlad bin al-Husain. Ketika majelisnya beliau, tidak ada satupun orang yang meruncingkan pena. Zaman dulu kan diruncingkan penanya. Tidak ada satupun orang yang berbicara. Tidak ada satupun orang yang tersenyum. Bayangkan senyum nggak boleh. Subhanallah. Dan tidak ada satupun orang yang berkata-kata sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam majelis. Kalau imam ini melihat ada satu orang yang kemudian melanggar dari apa? Majelisnya tersebut, maka imam ini kemudian mengatakan assalamualaikum, saya jalan. Ambil sendalnya jalan. Mau dipraktekkan sini? Coba bayangkan, ini luar biasa ya. Seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Bayangkan, gerak aja berarti enggak tuh. Kalau gerak, burungnya terbang. Itu sampai seperti itu tuh ketika di majelis tuh. Untuk apa? Untuk bisa dapatkan ilmu, beradab kepada ilmu. Ini penting nih, ikhwan, subhanallah. Jadi jangan apa? Sibuk sendiri tentang masalah ini. Yang ke 7. Berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Al-ilmu al-fahmu, ilmu itu pemahaman. Berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Nah, jadi ketika dicatat, masya Allah, pulang di murajaah, dibaca, kemudian dihayati benar-benar, kemudian difahami. Jangan kemudian ketika ditulis, taruh, ketemu lagi kapan? Kalau mau kajian, betul ya? Sehingga ketika ustadznya nanya bingung tuh, wah halaman berapa kemarin ya, subhanallah. Difahami apa yang disampaikan oleh gurunya dan seterusnya, di murajaah. Oh seperti ini. Al-ilmu al-fahmu, ilmu itu pemahaman. Nabi SAW menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi diri seorang hamba, maka Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agamanya. Allah akan faqihkan dia tentang ilmu agamanya. Nah ini penting nih, pemahaman. Karena ada orang hafal masya Allah tapi nggak faham apa yang dihafalkan. Datang mendengar masya Allah tapi nggak faham apa yang dia sampaikan, apa yang disampaikan kepada dirinya. Yang ke 8, mengikat ilmu dengan tulisan. Mengikat ilmu dengan tulisan. Para ulama mengatakan qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Tulisan. Jadi nulis, baik itu nulis di buku, di notes HP, di tab, tulis. Karena pasti akan berbeda, ikhwan. Ketika kita menggunakan panca indera kita lebih. Contoh, orang yang dengerin doang, jiping, tahu jiping? Ngaji kuping. Dengerin dong. Sama orang yang dengarkan kemudian nyatet. Sama orang yang dengarkan kemudian nyatet dan nanti kemudian dimurajaah lagi. Sama orang yang dengarkan nyatet kemudian dibagusin lagi misal tulisannya. Pasti akan beda itu. Semakin banyak kita gunakan panca indera kita, biasanya semakin apa? Semakin Allah akan berikan pemahaman bagi diri kita. Makanya Imam Bukhari pernah qaddarallah tertinggal catatan tulisannya apa? Buku-bukunya. Maka beliau di belakang orang begitu-begitu dengan tangannya. Seakan-akan apa? Mencatat. Karena pasti beda kata para ulama.
Gitu-gitu Imam Bukhari. Tapi Allah berikan memang kelebihan. Subhanallah, setelah selesai, temen yang nyatat ditanya sama syekhnya nggak tahu. Imam Bukhari ditanya tahu, Masya Allah. Ini kelebihan yang Allah berikan, Masya Allah. Apa kata para ulama? Al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Gimana ngikatnya? Dengan tulisan. Imam Ahmad bin Hanbal, satu cerita, pernah datang ahlul hadis dari luar kota Baghdad. Luar kota Baghdad, datang ahlul hadis di kota Baghdad. Ahlul hadis ini mungkin bisa dikatakan derajatnya mungkin di bawah Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad ini nggak main-main, ikhwan. Pada saat zaman beliau, mungkin orang yang paling alim di dunia itu beliau ketika zaman beliau nih. Ketika Imam Syafi'i sudah meninggal kan gitu ya. Konon disebutkan dalam banyak riwayat, Imam Ahmad ini hafal hampir lebih dari 1 juta hadis beserta sanadnya. Beserta sanadnya. Itu 1 juta kagak, 1 juga kagak, subhanallah, ya Allahu Akbar. 1 juta hadis beserta sanadnya, Allahu Akbar. Luar biasa. Disebutkan ketika ulama hadis ini datang ke kota Baghdad, maka murid-murid Imam Ahmad mengejar ulama ini. Dikejar, lari, sambil murid-muridnya bawa pena dan kertas mau nanya hadis sama ulama ini. Saya lupa ulama siapa, subhanallah. Terkagetkan murid-murid Imam Ahmad ini, di belakang mereka Imam Ahmad juga lari dengan penanya dan kertasnya mau nanya hadis juga sama ulama ini. Maka murid-murid Imam Ahmad mengatakan, "Ya Imam, ballaghta ma ballag." Wahai Imam, engkau telah sampai dengan derajat yang sekarang nih. Apa iya masih engkau lari-lari bawa pena dengan kertas nanya kepada ulama ini? Apa kata Imam Ahmad? Naam, minal mahbarah hatta al-maqbarah. Iya, naam, betul. Nuntut ilmu itu dari pena ini nih sampai masuk lubang kubur baru selesai. Kalau Imam Ahmad yang hafal hampir atau bahkan lebih dari 1 juta hadis beserta sanadnya masih ngejar ulama dan bawa pena dengan kertas mau nulis hadis, bagaimana kita? Bagaimana dengan kita? Imam Bukhari tadi saya katakan masih nulis luar biasa. Karena manusia ini tempatnya lupa dan lalai, betul ya? Karena kita nggak ditulis, hilang itu, subhanallah, hilang. Maka ikat itu dengan tulisan atau notes dan seterusnya. Yang selanjutnya, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ini yang paling penting nih. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nah, ilmu, inti dari ilmu tidak lain tidak bukan adalah mengamalkannya. Menuntut ilmu syar'i ini bukan tujuan akhir. Saya ulang, menuntut ilmu syar'i itu bukan tujuan akhir. Tapi menuntut ilmu syar'i ini adalah wasilah agar kita beramal saleh, kan gitu ya? Wasilah agar kita beramal dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Agar salat kita benar, ibadah kita benar, ketaatan kita benar, tidak akan mungkin benar tanpa ilmu, kan gitu? Maka menuntut ilmu agama ini bukan tujuan akhir, karena tujuan akhirnya adalah beramal saleh. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan dari amal perbuatan kalian. Lihat, bukan ilmu, tapi apa? Amal perbuatan kalian. Nah, ini sebut, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, "Mathalul alim alladhi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu kamathali siraj yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsahu." Perumpamaan seorang yang alim, dia berilmu akan ilmu agama Allah, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia kemudian melupakan dirinya. Dia tidak mengamalkan itu. Na'udzubillah. Hati-hati nih. Ilmu agama ini nggak bisa falsafah lilin kita pakai, menerangi sekitar tapi membakar dirinya, nggak bisa. Perumpamaan seorang yang alim mengajarkan kebaikan kepada manusia tapi melupakan dirinya, dia tidak mengamalkan ilmunya, seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Yang di antara adab seorang penuntut ilmu. Dan yang terakhir, berusaha mendakwahkan ilmu. Dari ring yang paling terdekat dengan kita tuh, ring 1 kita, keluarga, kemudian tambah skup besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Berusaha mendakwahkan ilmu yang paling penting kepada
keluarga dan kerabat dekat kita yang paling terpenting. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini sebagian dari adab-adab seorang penuntut ilmu, karena nggak mungkin semua saya sebutkan. Ada sebagian kitab menuliskan ada 60 adab penuntut ilmu. Bayangkan 60, kalau disebutkan sekarang gimana kira-kira? Siap? Ada bahkan lebih, bisa ratusan dari itu. Tapi mudah-mudahan sebagian dari adab-adab ini bisa memberikan pelajaran besar bagi diri kita, bagaimana pentingnya seorang dalam menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala beradab kepada ilmu. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla perbaiki adab dan akhlak kita, dan Allah Azza wa Jalla berikan berbagai macam manfaat kehidupan baik dunia dan akhirat bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan minta tolong jelaskan menuntut ilmu itu contohnya seperti apa, supaya manusia ikut juga mendengar, karena menurut kebanyakan manusia atau menurut mereka ini, keluarga mereka mungkin ya, ilmu itu menuntut ilmu itu seperti juara kelas. Ilmu yang didapat di sekolah menjadi bangga dan dipuji-puji, dan itu yang disebutkan oleh kebanyakan manusia. Naam, betul. Kebanyakan kita ya kawan, kebanyakan kita mungkin dari kecil ya, ketika kita bisa akan sesuatu, tadi juara kelas dan seterusnya, maka biasanya orang tua kita, orang terdekat kita, atau bahkan banyak manusia memberikan banyak pujian kepada kita, betul ya? Memberikan banyak apresiasi kepada kita masalah duniawi. Itu sebagiannya akan didapatkan ketika orang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu agama Allah. Tapi itu bukan jadi tujuan utama. Perhatikan, kalau tujuan utamanya supaya dipuji orang, supaya disanjung orang, itu bukan keikhlasan namanya. Karena yang namanya ikhlas itu dari kata-kata khalusa. Apa itu khalusa? Murni, jernih, bersih. Allah Azza wa Jalla menggambarkan kata-kata ikhlas ini dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya Allah berfirman di dalam surat, subhanallah suratnya saya lupa tuh. Allah Azza wa Jalla menggunakan kata-kata khulusa ini tentang masalah susu yang murni, labanan khalisa, susu yang khalis, susu yang ikhlas. Nggak pernah kita temukan dalam segelas susu yang murni itu setitik darah hewan, nggak pernah. Atau setitik kotoran hewan, nggak pernah, insya Allah. Itu gambaran keikhlasan. Karena Allah Azza wa Jalla telah berjanji memisahkan antara darah hewan, kotoran hewan, dikeluarkan labanan khalisa, susu yang ikhlas, susu yang murni, jernih, bersih. Nah, itu gambaran keikhlasan. Gambaran keikhlasan dalam beramal soleh apapun, salah satunya dalam menuntut ilmu agama Allah. Harus dia niatkan supaya saya dapatkan surga Allah. Saya nuntut ilmu agama bukan karena pujian manusia, bukan karena sanjungan manusia, bukan karena ingin dapatkan dunia, tidak. Tapi niat utama saya supaya dapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Itu namanya apa? Keikhlasan. Nah, nuntut ilmu agama Allah yang saya katakan tadi itu berbeda dengan ketika seorang mencari masalah duniawi. Ketika dia mencari menuntut ilmu duniawi, betul mungkin tadi itu ujung-ujungnya dipuji orang, disanjung orang, dan seterusnya, mendapatkan sedikit duniawi kepadanya. Tapi ilmu agama ini beda. Ilmu spesial luar biasa. Tidak akan pernah seseorang bisa mendapatkannya kecuali dengan keikhlasan, kebeningan hati bagi dirinya, baru bisa dapatkan ilmu yang benar. Maka memang ini diantara PR kita bersama, subhanallah. PR kita bersama diantara menyadarkan manusia bahwa menuntut ilmu agama ini itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Karena menuntut ilmu agama ini termasuk ibadah amal soleh. Dan ibadah amal soleh harus disertai dengan keikhlasan. Lillah, karena Allah Azza wa Jalla menuntut ilmu agama, bukan karena pujian ataupun selain itu. Itu mungkin secara singkat ya. Apabila menuntut ilmu agama untuk mencari ketenangan dan pengetahuan, apakah termasuk tidak ikhlas karena Allah?
tanpa diniatkan seperti ini, kalau ilmu agama yang dia tuntut itu benar, Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, pasti ini melahirkan ketenangan bagi seseorang. Pasti. Jadi tanpa dia niatkan nih, ilmu yang benar itu insya Allah Ta'ala akan melahirkan ketenangan bagi jiwa seseorang, kenikmatan hidup bagi dirinya. Kemudian apa? Ilmu yang lain tadi, pengetahuan dan seterusnya. Jadi tanpa diniatkan, Masya Allah. Makanya saya sering katakan apa? Orang-orang yang di luar sana tuh cari ketenangan, healing, tahu healing? Pergi ke sini, ke sana dan seterusnya. Suruh duduk di kajian ilmu, insya Allah didapatkan ketenangan. Kan itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ke tengah-tengah mereka sakinah, ketenangan. Allahu akbar. Itu bisa didapatkan ketika orang menuntut ilmu agama Allah azza wajalla. Jadi tanpa dia niatkan, kalau ilmu agamanya itu benar, niatnya benar ketika dia menuntut ilmu agama, yang dikaji benar Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, insya Allah itu akan melahirkan ketenangan. Kalau melahirkan pengetahuan sudah jelas pasti kan gitu. Tapi yang paling terpenting dari menuntut ilmu agama tersebut agar kita mengamalkan ilmu agama tersebut, agar kita beramal saleh, agar kita mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Apa tandanya jika ilmu agama kita banyak tapi tidak bermanfaat? Ada banyak tandanya. Salah satu tadi, semakin nuntut ilmu kok semakin tidak takut kepada Allah. Semakin nuntut ilmu maka malah semakin berani melanggar larangan Allah. Karena syaitan biasa akan masukkan nih ke dalam pikiran hati kita nih. Ya nggak apa-apa, itu dosa kecil, nanti ente tinggal istighfar dan taubat. Kalau ini kita iyakan nih, hati-hati, jangan-jangan bukan ilmu yang bermanfaat selama ini yang kita tuntut, yang kita dapatkan. Harusnya ketika ada bisikan syaitan tadi, nggak apa-apa dosa kecil, nanti tinggal istighfar dan taubat, enggak. Karena ilmu yang bermanfaat pasti akan melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilmal khasyah. Para ulama mengatakan ilmu yang bermanfaat itu bukan banyak hafalannya, bukan banyak riwayatnya. Tapi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah azza wajalla. Semakin berilmu semakin takut melanggar larangan Allah azza wajalla. Semakin takut berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Itu salah satu ciri. Dan salah satu ciri tadi, semakin menuntut ilmu semakin bagus akhlak dan adabnya. Perhatikan baik-baik nih. Bukan semakin menuntut ilmu semakin kasar sama orang tuanya. Semakin menuntut ilmu istri kepada suaminya malah semakin gak nurut sampai suaminya. Salah ini. Semakin nuntut ilmu bukan semakin lemah lembut, apa kepala keluarga kepada anak istrinya semakin keras. Ini salah. Ini bukan sesuatu yang baik, subhanallah. Bukan sesuatu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat salah satu sebabnya atau salah satu hasilnya akan melahirkan akhlak yang mulia pada diri seseorang tersebut. Nah, ini disebutkan oleh para ulama masalah tersebut. Dan banyak wadikatnya, bukan hanya itu ya. Sangat luar biasa banyak dari thamarat, buah manis dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah azza wa jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.